Halo, saya Ilham. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Felicia, Ilham, Marcella, Srika, dan Stefani. Kami berasal dari program studi teknologi pulp dan kertas Universitas Riau. Kira-kira saya mau menjelaskan apa ya? Chemical Oxygen Diamond atau COD dan Total Dissolved Solid TDS dalam air. Lalu apa sih itu COD dan TDS? Yuk saksikan video ini dan jangan di skip ya. Chemical Oxygen Diamond atau disebut COD. Pengertian chemical oxygen diamond (COD) adalah pengukuran kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa terlarut dan partikel organik di air. Chemical oxygen diamond (COD) adalah ukuran oksigen yang dikonsumsi selama dekomposisi bahan organik dan oksidasi bahan kimia anorganik seperti amonia dan nitrit. Chemical oxygen diamond merupakan parameter kualitas air yang penting karena, mirip dengan BOD, ia dapat menilai dampak efluen air limbah yang akan dibuang pada lingkungan penerimaan badan air. Tingkat COD yang tinggi menandakan banyaknya jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel yang akan mengurangi tingkat oksigen. Reaksi kimia COD. Peraturan COD. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P68 Menhub Setjen Kom 18 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Karakteristik air limbah domestik yang belum diolah, jenis pencemaran COD unit miligram per liter, konsentrasi rendah 250, sedang 500 tinggi 1000. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Baku mutu limbah cair untuk industri pulp dan kertas. Catatan baku mutu limbah cair untuk industri pulp dan kertas. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk pulp dan kertas kering. Standar COD yang disarankan itu verifikasi metode Chemical Oxygen Diamond ASTMD strip 1252, fotometri SQ118 dan EPA 410,3, salinitas standar metode 16 TH edition dan HORIBU strip 10, dissolved oxygen metode titrasi iodometri SNI 066989 142004 pada air tawar dan air laut. Prinsip kerja berdasarkan SNI. Prosedur uji kebutuhan oksigen kimiawi COD dengan reflux tertutup secara spektrofometri standar nasional Indonesia SNI ini merupakan revisi dari SNI 0669.2/2004 air dan air limbah. Beberapa yang akan dijelaskan yaitu istilah dan definisi, cara uji, dan peralatan. Istilah dan definisi. 1. Blind sample, larutan dengan kadar analit tertentu yang diperlukan seperti contoh uji. 2. Chemical Oxygen Diamond COD, jumlah oksidan CR2072 yang bereaksi dengan contoh uji dan dinyatakan sebagai miligram 02 untuk tiap 1000 ml contoh uji. 3. Kurva kalibrasi, kurva yang menyatakan hubungan kadar larutan kerja dengan hasil pembacaan absorbansi yang merupakan garis lurus. 4. Larutan blanko atau air suling bebas organik, air suling yang tidak mengandung senyawa organik atau mengandung senyawa organik dengan kadar lebih rendah dari batas deteksi atau perlakuannya sama dengan contoh uji. 5.
Larutan induk larutan baku kimia yang dibuat dengan kadar tinggi dan digunakan untuk membuat larutan baku dengan kadar yang lebih rendah. 6. Larutan baku. Larutan induk yang diencerkan dengan air suling bebas organik sampai kadar tertentu. 7. Larutan kerja. Larutan baku yang diencerkan dengan air suling bebas organik digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. 8. Spirometrik. Contoh uji yang diperkaya dengan larutan baku dengan kadar tertentu. COD adalah jumlah oksigen miligram O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik yang ada di dalam 1 liter. Contoh, di mana pengoksidasi K2CR2O7 digunakan sebagai sumber oksigen. Zat-zat apa saja sih yang dapat dioksidasi melalui uji COD ini? Yaitu organik biodegradable seperti gula, protein, dan lain-lain, selulosa, anorganik biodegradable, anorganik non-biodegradable seperti NO2, Fe2+, S2-, hidrokarbon, aromatik, dan rantai. Cara uji. Senyawa organik dan anorganik, terutama organik dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr2O7-2- dalam refluks tertutup menghasilkan Cr3+. Jumlah oksigen yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekivalen oksigen O2 mg per liter diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Cr2O7-2- kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 420 nm dan Cr3+ kuat mengabsorpsi pada panjang gelombang 600 nm. Untuk nilai COD 100 mg per liter sampai dengan 900 mg per liter, kenaikan Cr3+ ditentukan pada panjang gelombang 600 nm. Pada contoh uji dengan nilai COD yang lebih tinggi, dilakukan pengenceran terlebih dahulu sebelum pengujian. Untuk nilai COD lebih kecil atau sama dengan 90 mg per liter, penurunan konsentrasi Cr2O7-2- ditentukan pada panjang gelombang 420 nm. Peralatan. Spektrofotometer sinar tampak 400 nm sampai dengan 700 nm. Cuvette digestion vessel. Lebih baik gunakan kultur tabung borok silika dengan ukuran 16 mm x 100 mm, 20 mm x 150 mm, atau 25 mm x 150 mm bertutup ulir. Atau alternatif lain, gunakan ampuh borok silika dengan kapasitas 10 ml, diameter 19 mm sampai dengan 20 mm. Pemanas dengan lubang-lubang penyangga tabung, heating block. Catatan, jangan menggunakan oven. Buret, labu ukur 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Pipet volumetrik 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, dan 25 ml. Gelas piala, magnetik steril. Timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg. Alat dan bahan. Meyer 250 ml 2 buah, gelas ukur 25 ml 1 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, pipet ukur 1 ml 2 buah, gelas Frin 3 buah, gelas ukur 200 ml 1 buah, buret 50 ml 1 buah, beker glass 250 ml 1 buah, pipet tetes, larutan K2CR2O7 kalium dikromat, larutan HgSO4 merkuri sulfat, larutan NaS2O3 0,025 N, natrium tiosulfat, larutan Ki, indikator pati 1%. Persiapan contoh uji. Yang pertama kita homogenkan dulu contoh ujinya, kemudian kita cuci digestion vessel dan tutupnya dengan H2SO4 20% sebelum digunakan. Pembuatan larutan kerja. Yang pertama kita buat satu belangko dari deret larutan kerja dari larutan induk KHP. Kemudian kita buat 3 larutan dengan kadar yang berbeda secara proporsional yang berada pada rentang pengukuran. Prosedur digestion. Kita pipet contoh uji larutan kerja dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan digestion solution dan H2SO4 ke dalam tabung reaksi.
Kita tutup tabung reaksinya, kita kocok perlahan hingga homogen. Dan kita letakkan tabung itu pada pemanas yang telah dipanaskan hingga suhu 150 derajat dan lakukan reflux selama 2 jam. Pembuatan kurva kalibrasi. Hitungkan dulu spektrofotometernya, kemudian kita atur panjang gelombangnya pada 420 dan 600 nm. Kita ukur serapan masing-masing larutan kerja, catat dan plotkan terhadap kadar COD. Kita buat kurva kalibrasinya dari data yang didapatkan. Pengukuran contoh uji untuk contoh uji COD 100-900 mg per liter. Kita dinginkan dulu contoh yang sudah direflux itu sampai suhu ruangan, kita biarkan suspensi mengendap dan pastikan badi yang diukur jernih. Kita ukur serapan contoh uji pada panjang gelombang 600 nm. Kita hitung kadar COD berdasarkan persamaan linear kurva kalibrasi. Kalau untuk contoh yang lebih kecil dari 90 mg, kita dinginkan seperti tadi, biarkan suspensi mengendap. Kita gunakan reaksi air sebagai larutan referensi. Kita ukur serapan contoh uji pada panjang gelombang 420 nm. Kita hitung kadar COD berdasarkan persamaan linear kurva kalibrasi. Perhitungannya bisa dilihat. Prosedur percobaan. Yang pertama, kita masukkan 1 ml limbah ke dalam Erlenmeyer yang telah diisi 1 ml H2SO4. Kita tambahkan 20 ml K2CR2O7 sedikit demi sedikit dan aduk hingga homogen. Panaskan larutan tersebut hingga muncul 3-5 gelembung dan dinginkan hingga suhu kamar. Tambahkan 150 ml Aquades dan dinginkan kembali. Tambahkan 10 ml KI dan segera titrasi. Titrasi larutan dengan Na2S2O3 0,025 N hingga larutan berwarna coklat kekuningan. Tambahkan 2 ml indikator kanji 1% ke dalam larutan. Titrasi kembali larutan hingga warna biru berubah menjadi jernih. Perhitungannya bisa dilihat. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air merupakan salah satu senyawa kimia melimpah yang terdapat di alam, akan tetapi ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya kandungan solid yang berlebih dalam air. Air yang mengandung solid berlebih tidak baik untuk dikonsumsi sehingga dilakukan beberapa pengukuran solid dalam air, seperti total solid atau TS, total spended solid atau TSS, total dissolved solid atau TDS, fixed total solid atau FTS, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai total dissolved solid atau TDS. TDS atau total dissolved solid adalah parameter fisik kualitas baku dan merupakan ukuran zat terlarut, baik zat organik maupun anorganik yang terdapat pada suatu larutan. Total dissolved solid menggambarkan jumlah zat terlarut dalam satuan part per million or ppm atau sama dengan miligram per liter. Umumnya zat yang terlarut dalam air harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 mikrometer. Material yang tergantung di dalam TDS dapat mencakup karbonat, bikarbonat, klorida, sulfat, fosfat, nitrat, kalsium, magnesium, natrium, ion-ion organik, dan ion-ion lainnya. Pengukuran total dissolved solid. Ada dua metode pengukuran total dissolved solid. Yang pertama adalah gravimetri yang dilakukan dengan cara memanaskan sampel sampai cairan sampel diuapkan hingga tersisa residu yang kemudian ditimbang secara langsung dengan menggunakan neraca digital sehingga didapatkan hasil TDS dari sampel tersebut. Nah, yang kedua adalah electrical conductivity dengan menggunakan alat conductivity TTS meter yang dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Electrical conductivity adalah mengukur konduktivitas listrik bahan-bahan yang tergantung dalam air. Semakin banyak mineral logam maupun non-logam dalam air, maka hasil pengukuran akan semakin besar. Sebaliknya, bila sangat sedikit bahan yang tergantung dalam air, maka hasilnya mendekati nol atau yang biasa kita sebut dengan air murni. Prinsip kerja electrical conductivity adalah dua buah prod dihubungkan ke larutan yang akan diukur. Kemudian dengan rangkaian pemrosesan sinyal akan mengeluarkan output yang menunjukkan besar konduktivitas atau daya hantar listrik sampel. Nah, di antara kedua metode pengukuran tersebut, yang paling bagus adalah pengukuran dengan menggunakan metode gravimetri, sebab keakuratannya bisa mencapai 0,0001 gram. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana pengukuran TDS dengan menggunakan metode gravimetri. Environmental Protection Agency USA menyarankan bahwa kadar maksimal kontaminan pada air minum adalah sebesar 500 mg per liter atau 500 ppm. Jika angka TDS mencapai 1000 mg per liter, maka sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi manusia. Dengan angka TDS yang tinggi, maka perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Umumnya tingginya angka TDS disebabkan oleh kandungan potasium, klorida, dan sodium yang terlarut dalam air.
Ion-ion ini memiliki efek jangka pendek atau short term effect, namun banyak juga ion-ion yang bersifat toksik seperti timah arsenik, kadmium, nitrat, dan masih banyak lagi yang terlarut dalam air. Selain itu, tingginya konsentrasi TDS disebabkan oleh temperatur liquid yang tinggi, tingginya nilai salinitas atau jumlah garam dalam gram yang terkandung dalam 1 kg air, dan daya hantar listrik dalam air. Standar total dissolved solid dalam air. Menurut WHO atau World Health Organization, air minum yang layak dikonsumsi memiliki kadar TDS lebih kecil dari 300 part per million. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 menyatakan standar TDS maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter atau 500 ppm. Level TDS air diperiksa karena beberapa alasan. Yang pertama adalah rasa air dan faktor kesehatan bagi kehidupan manusia. Nah, air yang memiliki TDS tinggi memiliki rasa yang kurang enak, terasa agak asin, pahit, ataupun metalik. Bisa juga berindikasi terdapatnya mineral-mineral yang bersifat toksik dalam air. Environmental Protection Against the USA menyarankan bahwa kadar maksimal kontaminan pada air minum adalah sebesar 500 mg per liter atau 500 ppm. Lalu yang kedua adalah kesadaran atau hardness. Tingginya level TDS bisa mengindikasikan kesadaran air yang dapat menyebabkan kerak dalam pipa yang dialiri oleh air. Nah, yang ketiga adalah kinerja peralatan pada industri. Tingginya level TDS bisa berdampak pada kinerja beberapa peralatan seperti kinerja filter, boiler, dan cooling water, serta masih banyak lagi. Karakteristik air limbah domestik yang belum diolah. Konsentrasi rendah dari padatan terlarut atau TDS yaitu 250 mg per liter. Lalu konsentrasi sedangnya adalah 500 mg per liter. Sedangkan konsentrasi tingginya adalah 850 mg per liter. Analisis total dissolved solid atau TDS. Analisa total dissolved solid merupakan pengukuran kualitatif dari jumlah ion terlarut, tetapi tidak menjelaskan pada sifat atau hubungan ion. Selain itu, pengujian tidak memberikan wawasan dalam masalah kualitas air yang spesifik. Oleh karena itu, analisa total dissolved solid digunakan sebagai uji indikator untuk menentukan kualitas umum dari air. Sumber total dissolved solid dapat mencakup semua kation dan anion terlarut. Sumber utama untuk TDS dalam perairan adalah limbah dari pertanian, limbah rumah tangga, dan industri. Unsur kimia yang paling umum adalah kalsium, fosfat, nitrat, natrium, kalium, dan klorida. Bahan kimia dapat berupa kation, anion, molekul, atau aglomerasi dari ribuan molekul. Peraturan-peraturan tentang total dissolved solid atau TDS. Yang pertama, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 yang menetapkan standar TDS maksimum adalah 500 mg per liter. Yang ketiga, Standar Nasional Indonesia 3553 Tahun 2015 yang memaparkan syarat mutu air mineral. Yang keempat, WHO tahun 2016 tentang TDS dalam air minum. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. Yang keenam, Code of Federal Regulation Title 21 yang dikeluarkan oleh Food and Drugs Administration atau FDA Amerika Serikat. Prinsip kerja berdasarkan SNI 066989 bagian 27 tahun 2004 air dan air limbah tentang cara uji kadar padatan terlarut total atau total dissolved solid TDS secara gravimetri. Contoh uji yang telah homogen disaring dengan kertas saring. Kertas saring yang berisi residu sampel dipindahkan ke dalam cawan lalu dikeringkan di oven dan dipijarkan atau diapukan di furnace. Kemudian cawan berisi kertas saring dan residu tersebut didinginkan di desikator selama 15-30 menit, lalu ditimbang hingga didapat berat konstan. Kenakan berat cawan sebanding dengan berat padatan terlarut total atau TDS. Nah, biasanya pengeringan dalam oven ini pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan pengabuan di furnace pada suhu 500-600 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai sampel berubah menjadi abu. Istilah dan definisi total dissolved solid. Yang pertama, total dissolved solid sangat berguna dalam menentukan tipe prosedur softening pada unit water softening yang akan didesain. Selain itu, total dissolved solid juga umum digunakan untuk mengukur kualitas cairan untuk pengairan, pemeliharaan akuarium, kolam renang, proses kimia, pembuatan air mineral, dan lain-lain. Yang kedua, data total dissolved solid secara umum digunakan dalam menganalisa limbah industri, yaitu untuk menentukan kebutuhan dan juga desain tangki pengendapan. Dalam pengolahan limbah, data ini dipakai dalam mengukur tingkat efisiensi dari unit sedimentasi dan unit pengolahan lainnya.
Tak hanya itu, data total dissolved solid diperlukan dalam mendesain dan mengoperasikan unit pengelola lumpur, vakum filter, dan unit pembakaran. Gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Dengan kata lain, metode gravimetri menitik beratkan pada prinsip pemurnian dan penimbangan. Selain itu, analisis gravimetri dapat didefinisikan sebagai suatu proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Bagian terbesar dari penentuan secara gravimetri meliputi transformasi unsur dan radikal ke senyawa murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan teliti. Adapun kinerja dari metode ini yakni memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Namun, analisis dengan metode ini memerlukan peralatan yang cukup sederhana seperti neraca dan oven. Tidak memerlukan kalibrasi karena hasilnya didasarkan pada berat molekul, bekerja pada padatan yang mudah larut ataupun yang tidak mudah larut. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam metode gravimetri yaitu persiapan larutan sampel dan pereaksian, pengendapan, penyaringan, pencucian, pengeringan atau pemijaran, dan penimbangan. Perhitungan analisis gravimetri dapat berlangsung dengan baik jika persyaratan berikut terpenuhi. Yang pertama, komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna, endapan yang dihasilkan stabil dan sukar larut. Yang kedua, endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari larutan dengan cara penyaringan. Yang ketiga adalah endapan yang timbang harus mempunyai susunan stoichiometri tertentu atau dapat diubah menjadi sistem senyawa tertentu dan harus bersifat murni atau dapat dimurnikan lebih lanjut. Alat dan bahan. Alatnya yang pertama yaitu labu ukur, yang kedua pipet ukur, ketiga gelas ukur, yang keempat gelas kimia, kemudian corong kaca, selanjutnya cawan penguap, penjepit stainless steel, oven, kemudian tanur atau furnace, desikator, dan yang terakhir yaitu neraca analitik. Kemudian bahannya ada sampel air, kertas saring Wetman nomor 42, dan Aquades. Cara kerja. Cara kerjanya, yang pertama, kertas saring ditimbang dengan menggunakan neraca analitik, kemudian dicatat beratnya. Yang kedua, cawan penguap dibersihkan dengan menggunakan Aquades, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dipindahkan ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius menggunakan penjepit cawan selama 1 jam. Selanjutnya, didinginkan di dalam desikator selama 15-30 menit dan ditimbang segera dengan menggunakan neraca analitik pada saat akan digunakan. Kemudian dicatat beratnya. Sampel dikocok hingga homogen dengan labu ukur, lalu dipindahkan ke gelas kimia, kemudian sampel dipipetkan sebanyak 100 ml. Sampel dipipetkan ke dalam gelas ukur agar volumenya lebih spesifik. Kemudian sampel disaring dengan menggunakan corong gelas yang telah dilapisi dengan kertas saring. Kemudian sampel yang lolos dari kertas saring akan masuk ke dalam gelas kimia. Setelah itu, kertas saring yang berisi residu sampel akan dipindahkan ke dalam cawan penguap. Selanjutnya, cawan yang berisi kertas saring dan residu sampel diuapkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai semua air menguap. Setelah itu, cawan dipindahkan dari oven ke furnace untuk diabukan atau dipijarkan menggunakan penjepit cawan. Kemudian, cawan yang berisi kertas saring dan residu sampel diabukan atau dipijarkan pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, cawan dikeluarkan dari furnace dengan menggunakan penjepit cawan dan didinginkan dalam desikator selama 15-30 menit. Dalam desikator ini, sampel akan bebas dari kontaminasi kelembaban udara selama proses pendinginan karena di dalam desikator ini terdapat material silika gel. Lalu ditimbang segera dengan menggunakan neraca analitik dan dicatat beratnya. Kemudian prosedur 8-9 diulang hingga diperoleh berat yang konstan. Setelah didapat berat yang konstan dari sampel, selanjutnya level atau konsentrasi TDS akan dihitung dengan menggunakan rumus total dissolved solid sama dengan berat konstan cawan penguap yang berisi kertas saring dan residu sampel
dikurang dengan berat cawan penguap, lalu dikurangi lagi dengan berat kertas saring, kemudian dikalikan dengan 1000 dan dikalikan lagi dengan volume sampel dalam liter yang sama dengan 1000 dibagi volume sampel dalam mililiter. Dasar perhitungan konsentrasi totality of solid. Totality of solid sama dengan A dikurang B dikurang C dikali 1000 dikali 1000 per volume, dan nanti hasilnya dalam satuan miligram per liter atau ppm. Keterangannya A adalah sebagai berat konstan cawan penguap yang berisi kertas saring dan juga residu terlarut atau padatan terlarut dalam satuan gram. Kemudian B sebagai berat cawan penguap dalam satuan gram, lalu C sebagai berat kertas saring dalam satuan gram, kemudian V sebagai volume sampel air dalam satuan mililiter. Kesimpulan, Chemical Oxygen Demand atau COD adalah pengukuran kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa terlarut dan partikel organik di air yang akan dinyatakan dalam miligram per liter. Pengukuran COD dapat dilakukan dengan metode titrasi dan metode reflux tertutup secara spektrofotometri. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, kadar maksimum COD untuk pabrik pulp adalah 350 mg per liter, kadar maksimum COD untuk pabrik kertas adalah 250 mg per liter, dan kadar maksimum COD untuk pabrik pulp dan kertas adalah 350 mg per liter. TDS, Total Dissolved Solid, adalah parameter fisik kualitas baku dan merupakan ukuran zat terlarut baik zat organik maupun anorganik dalam suatu larutan yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter atau ppm. Analisa total padatan terlarut merupakan pengukuran kualitatif dari jumlah ion terlarut. Sumber padatan terlarut total dapat mencakup semua kation dan anion terlarut. TDS dapat diukur dengan menggunakan metode gravimetri dan electrical conductivity. Menurut WHO, World Health Organization, kadar maksimum TDS dalam air minum kurang lebih dari 300 ppm. Menurut Environmental Protection Agency (EPA) USA, kadar maksimal kontaminan pada air minum adalah sebesar 500 mg per liter atau 500 ppm. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010, kadar maksimum TDS adalah 500 mg per liter atau 500 ppm.